apa kehendak Bapa? Kita harus mendudukkan Yesus sebagai utusan. Inilah kehendak Bapa ya. Yohanes 6. Yohanes 6 29. Mari kita baca sama-sama. Apa sih kehendak 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Yesus Kristus Paman. Jelas kan? Itulah yang diinginkan oleh Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal. Itu saya sudah lakukan. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengatakan Yesus Tuhan. Tidak. Ada guru saya, ini ada guru saya. Jangan loncat. Tidak boleh loncat. Tunggu dulu, ada guru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Gurunda. Iya, ini ada percaya perkara untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus sebagai apa? Itu. Oke. Baik, mohon izin Bang Philip, salam kenal Bang. Abang, selamat jumpa kembali lagi Bang di ruang Bang Dalbo. Lama ini jumpa dengan Abang lagi. Hormat, semoga sehat Abang dengan keluarga. Amin, amin. Ini Bang, kalau percaya kepada Yesus sebagai kunci keselamatan, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, janganlah kamu percaya. Itu perintah Yesus. Jadi perintahnya, kalau ada yang mengaku di padang gurun bertemu dengan Mesias, di dalam bilik mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesusnya jangan percaya. Nah, kalau menjadikan Yesus ini sebagai jalan keselamatan, ketika beliau menasihatkan kepada muridnya, jangan kamu percaya bila ada yang berkata Mesias di padang gurun dalam bilik, maka sejatinya murid-murid ini percaya atau tidak percaya Bang kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias? Ya Bang, menurut saya ya, apa yang saya pahami sesuai dengan apa yang saya baca, saya dengar, tetap ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kita kembalikan kepada pribadi masing-masing Bang. Siap. Iya, sejatinya berdasarkan nasihat itu murid yang setia percaya atau murid yang tidak setia yang percaya. Karena di situ kan perintahnya jelas, jangan percaya. Murid yang setia tidak akan percaya. Kalau saudara mengatakan ada yang percaya, ada yang tidak percaya, berarti yang tidak percaya ini, maksud saya yang mendengarkan Yesus ini untuk tidak percaya, itu mereka yang diselamatkan. Artinya mereka yang tidak disesatkan oleh orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Akan tetapi, ketika ada orang yang datang mengaku aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, lalu murid Yesus itu percaya, berarti murid Yesus ini menggenapi ucapan Yesus bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan orang pilihan. Orang pilihan ini adalah murid Yesus. Artinya ada dua kelompok. Yang pertama, yang mendengarkan nasihat Yesus tidak akan percaya kepada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sedangkan orang yang disesatkan sama Kristus melalui utusannya yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun akan percaya kepada pemberitaan utusan Kristus palsu tersebut. Nah, kalau abang sendiri saya lihat ada pada kelompok yang kedua, yaitu lahirnya Kristen, pengikut Kristus, karena adanya orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Yahudi, Yudaism, dalam hal ini murid Yesus, tidak nyebrang menjadi Kristen, karena mereka tidak percaya kepada pemberitaan orang di luar Yesus yang memberitakan bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, jadi kalau berkata percaya tidak percaya diselamatkan, maka orang Kristen akan berujung kepada kekecewaan. Kenapa?
Karena yang dipercayai oleh Kristen justru oknum yang mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus. Akibat dari dia bertemu dengan Mesias atau Kristus palsu ini, lahirlah agama Kristen. Seperti itu pemahaman saya, Bang. Silakan. Iya, makasih Bang Suma untuk informasinya. Ya, saya secara pribadi juga tidak akan mendebatkan atau meragukan apa yang, kalau meragukan saya tidak punya hak, apalagi mendebatkan apa yang Abang sampaikan, karena dari awal saya sudah sampaikan bahwa tetap ada yang pro dan ada yang kontra, tergantung materi atau agenda apa atau penyampaian apa yang ingin kita sampaikan. Jadi bagi saya tidak bisa berkomentar sebagaimana yang Abang sampaikan, begitu Abang. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai ada yang terluka menurut saya. Kasih. Iya, inilah Islam, Bang. Islam itu jelas dikatakan wakulil haq. Semua ajaran yang benar itu datangnya dari Allah. Maka ajaran benar ini, kalau kita mengasihi kepada sesama manusia, harus kita ajarkan meskipun pahit. Meski kita sampaikan meskipun melukai. Karena apa? Karena kasih. Lukanya seseorang di atas muka bumi ini demi keselamatannya di kehidupan kekal itu nggak apa-apa. Itulah Islam. Jadi Islam diperintahkan mendudukkan yang hak dan mendudukkan kemudian yang batil. Batil tetaplah batil, hak tetaplah hak. Maka hak itu akan pasti mengalahkan yang batil. Maka kalau kita cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada manusia, mengasihi sesama, maka yang hak harus kita sampaikan. Dan yang batil pun harus kita sampaikan. Itulah agama Islam. Jadi yang benar tidak abu-abu. Yang batil pun tak abu-abu. Makanya saya mengatakan kalau saudara Kristen ini percaya kepada pemberitaan Bible dan mendudukkan Yesus di dalamnya sebagai tokoh sentral, maka mustahil mereka akan bertahan di agama Kristen. Kenapa? Bagi orang-orang Yahudi yang disebut Helal bin Zakar atau bintang timur itu adalah Sibilisis. Tapi di ufuk yang berbeda, bintang timur bagi orang Kristen justru Tuhan. Ini fakta, ini real, ini fenomena yang ada. Sebagai umat Islam yang menjadi saksi di antara dua kelompok ini, ya hanya bisa mengatakan ada yang pengikut Helal bin Zakar yang kemudian mencoba untuk menyamai Tuhan, mencoba untuk menyeterai Tuhan, mencoba untuk menyeimbangi Tuhan, mencoba untuk mengkudeta Tuhan. Di dalam kaidah pengajaran Yudaism, mereka menyebutnya Helal bin Zakar atau sang bintang fajar atau sang bintang timur. Tapi hal ini justru menjadi sembahan di Kristen. Ketika ada sosok oknum yang datang, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Orang-orang Barat menyambutnya sebagai sembahan. Tapi bagi orang Timur, itu adalah Lucifer, iblis. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus menyampaikan yang hak itu hak, batil itu batil. Makanya kembali kepada latar belakang pengajaran Yesus kepada muridnya. Ketika Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Mesias, jangan kamu percaya. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin akibat dari mukjizat tersebut orang takjub, orang kagum. Sehingga orang-orang yang takjub dan kagum ini akan disesatkan oleh Mesias palsu dan nabinya. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, akan datang. Dan dia akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan.
Kalau orang-orang pilihan saja bisa disesatkan mereka, si Mesias dan nabinya, bagaimana dengan orang awam? Hanya dengan modal kamu dijamin keselamatan, kamu dijamin masuk surga. Begitu mati surga, begitu mati surga. Hanya dengan modal seperti itu, orang yang lemah akal pasti percaya. Sayangnya Yesus pernah berkata, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Sayangnya Yesus pernah berkata, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa mereka ini? Orang yang sampai level makrifat. Mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Dengan memakai nama Yesus. Loh kok makrifatnya udah hebat kali. Tapi kok diusir? Kenapa? Karena sejatinya mereka melakukan prosesi keagamaan. Konsep ketuhanan, konsep kitab suci, konsep kenabian, kerasulan. Semua merujuk kepada ajaran Kristus palsu. Bukan kepada yang asli. Kalau yang asli, maka cerminannya pasti mengajarkan menjadi seorang yang soleh. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sangat kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti harus menjadi orang soleh kalau ingin diselamatkan oleh Tuhan. Demikian, silakan. Izin ya. Saya Silakan. tadi ya, saya Bang tadi Major. tertarik, ya, saya tadi tertarik dengan perkataan Bang Suma bahwa memang Yahudi tidak percaya. Walaupun memang dalam hal ini kita sudah keluar dari konteks pembahasan, tapi tidak apa-apa. Ya, kita refreshing saja dulu dengan Bang Suma. Saya tertarik dengan tadi Bang Suma katakan itu Yahudi memang tidak percaya dengan Yesus. Karena yang kita bahas dari tadi tentang lebih cenderung ke hukumnya Yesus, yaitu hukum kasih, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Nah, dalam hal ini saya tertarik dengan perkataan tadi, memang Yahudi tidak percaya. Nah, di dalam hukum Taurat itu sampai hari ini kan Yahudi masih berpegang teguh kepada kitab Tanakh mereka. Yang tadi kita bahas sebelum Bang Suma sampai itu ya. Di sini ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa, darah balas darah. Nah, ini yang dipegang sampai hari ini Yahudi. Nah, dan tadi juga saya tertarik dengan Bang Suma katakan ada satu kesalahan ketika kita percaya dengan yang mengaku berjumpa di padang gurun, yaitu seorang nabi. Nah, dan jadi concern saya di sini, kalau saya masih berperang di dalam, masih berpegang teguh dalam kitab Yahudi atau kepercayaan Yahudi atau hukum Taurat, maka di sana akan terjadi perang karena tidak ada hukum kasih. Akan terjadi peperangan yang hebat. Ada perampasan aset negara sampai hari ini. Kenapa? Karena Yahudi tidak percaya dengan Yesus. Kalau mungkin Yahudi percaya dengan Yesus, hari ini Palestina juga tidak akan ada perang. Karena ada hukum kasih. Tapi karena Yahudi tidak percaya dengan orang yang berjumpa di padang gurun, maka terjadi pembantaian di sana. Karena mereka masih percaya dengan hukum Taurat, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa balas nyawa. Itu yang terjadi sampai hari ini. Nah, menurut Abang, manakah yang lebih baik? Tidak percaya dengan Yesus atau percaya dengan Yahudi? Mohon pencerahan. Iya, saudara. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau kita susun pekerjaan yang Yesus lakukan dari sejak dia dilahirkan ke dunia sampai kemudian dia diangkat ke langit, tidak ada pekerjaan Yesus
yang akan mengantarkan kita menjadi Kristen. Tidak ada. Kenapa? Sederhana untuk mengetahui itu. Kata Yesus mengasihi Elohim. Itu hukum utama. Hukum terutama mengasihi Elohim. Penjabarannya kalau kita mengasihi Elohim adalah mentaati, mengikuti, menuruti, runut, tertuntun, terbimbing di dalam menjalankan kemudian hubungannya dengan Elohim. Artinya rujukannya ke kitab Tanakh, bukan ke surat-surat Paulus yang membebaskan manusia dari segala perintah aturan Tuhan. Kata Yesus, hukum terutama dan utama adalah mengasihi Elohim. Kalau mengasihi Elohim, berarti tunduk berserah diri kepada apa yang diinginkan oleh Elohim. Apa yang diinginkan oleh Elohim adalah apa yang tertuang di dalam kitab Tanakhnya Yahudi. Karena Elohim awal kali menyatakan diri setelah dari nabi-nabi besar terdahulu itu kepada ke-12 suku Bani Israel, Bani Yakub. Maka ketetapannya kemudian mengasihi Elohim tertuang di dalam Ulangan 11 nomor 1. Jika engkau mengasihi Elohim, maka dengarkan dengan setia, lakukan apa yang menjadi tuntunan, perintah, larangan yang ada di dalamnya. Jika kasih kepada Elohim, Yosua 22 nomor 5, harus melaksanakan apapun yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu baru masuk dalam kategori mengasihi Elohim. Dalam hal ini, Kristen sudah nggak lolos. Makanya Yesus berkata dalam Matius 23, nomor 2, nomor 3, orang Yahudi dan orang Farisi ahli kitab sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah semua apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Loh, kok kenapa bisa? Murid bertanya, kenapa bisa kami tidak mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi, wahai guru? Kata Yesus, sebab mereka berkata tentang kitab Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Nah, kalau saya sebagai Muslim, saya pun bisa berkata, jangan mengikuti orang Kristen. Kenapa? Mereka mengambil terjemahan kitab Taurat, tapi cuma sebagai aksesoris. Mereka tidak mempraktekkan. Malah mereka membantai Taurat itu. Itu yang pertama. Lalu kata Yesus, hukum kedua apa? Mengasihi sesama manusia. Apa implementasi kemudian mengasihi sesama manusia? Yesus terangkan tuh di dalam Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Dan mengajarkan kepada orang lain, dan mengajarkan kepada orang lain, baik buruknya ajaranmu terhadap orang lain menandakan engkau mengasihi atau tidak mengasihi. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling cilek, lalu mengajarkan kepada orang lain, artinya menyesatkan orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat. Apa kata Yesus? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, kasihnya di mana? Akan tetapi sebaliknya, ini kasihnya. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan alias menjaga hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit alias surga. Jelas kok itu? Jadi submateri pengajaran Yesus sebagai guru, sebagai rabi, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel adalah mengasihi. Mengasihi dalam tataran kasih hukum utama dan terutama, dan mengasihi dalam tataran hukum kedua, mengasihi sesama manusia. Implementasi dari kedua hukum itu adalah hukum Taurat, bukan yang lain. Bagaimana mungkin dikatakan kasih kepada anak-anak kita? Masih bayi kita sudah mengajarkan mereka menyembah kepada Tuhan saingan. Tuhan saingannya, Tuhannya Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Anak-anak kita bimbing mereka untuk memperkenalkan
menyatakan iman, kepercayaan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi terkutuk, lalu menebuskan dosa-dosa mereka. Ini yang disebut kasih? Tidak. Itu membunuh, itu keji terhadap anak keturunan kita. Karena mengajarkan mereka menghilangkan hukum yang datang kepada Bani Israel. Kita ngaku-ngaku pengikutnya, tapi kita menghilangkan itu. Kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat, jangan kau ikuti orang Farisi. Mereka menteorikan, tapi tidak mempraktekkan. Lah bedanya dengan Kristen apa? Maka kami Islam melihat dari sudut pandang keagamaan, Kristen ini enggak lolos dua-duanya. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi manusia. Tetapi mereka memandang indah pekerjaan-pekerjaan mereka. Seakan-akan mereka ini orang suci, orang kudus. Padahal yang disebut kudus adalah mereka yang taat, runut menjalankan perintah Elohim. Yang dikatakan kudus adalah mereka yang setia menjalankan hukum Elohim, hukum Tanakh, lalu mengajarkan keturunannya pun hal yang sama. Apakah ini terjadi pada orang Kristen? Tidak. Justru tidak sama sekali. Makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang ini yang mana? Kristus yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Islam tidak pengikut Kristus, Buddha, Hindu tidak pengikut Kristus. Hanya Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya sekarang ini adalah, di era digital, di era serba canggih, di era manusia sudah pada pintar dan cerdas, bisa mendeteksi Kristen ini ikut Kristus yang mana? Kristus yang datang bersungut-sungut, berdoa semalam-malaman kepada Elohim, atau Kristus yang dengan sombongnya mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini bukan karakteristik daripada Yesus yang hanya berkata menurut firman Tuhan, yang hanya melakukan hanya firman Tuhan, lantas mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengan karakter yang muncul keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini bukan karakter Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari, yang sesat dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Murid yang keluar dari Israel, murid yang pergi kepada serigala, murid yang keluar daripada domba-domba Yakub, mereka lah murid yang terjerat di dalam tipu daya Kristus palsu tersebut. Karena Yesus mengatakan, Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24:24. Jadi kalau ada dikatakan keselamatan itu dari Yahudi, Yahudi yang mana yang ngajarin ente? Yahudi yang menerima pemberitaan Kristus di padang gurun. Oh, tunggu dulu. Yesus meminta kepada muridnya waspada kepada oknum yang mengaku Kristus. Nah, itu bang, itu yang perlu saya jelaskan. Bahwa yang disebut kasih, atiullah wa atiur rasul, bukan kemudian melanggar semua perintah Allah. Makanya di dalam Matius 24, Yesus mengatakan di data nomor 15-nya, jelas itu. Jika apabila seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Daniel. Saya ulang, Matius 24 nomor 15. Apabila seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Pembinasa keji ini duduk di tempat kudus, artinya dia memiliki posisi tinggi. Seperti rasul, seperti nabi, seperti Mesias, seperti raja. Duduk di situ seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Daniel 7 nomor 25. Dia akan memutarbalikkan hukum yang maha tinggi. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakannya benar. Inilah yang terjadi hari ini. Pembinasa keji itu duduk dan diberi gelar rasul, tempat yang kudus. Rasul itu tempat kudus, padahal dia adalah pembinasa keji. Dia akan memutarbalikkan fakta, hukum-hukum yang datang dari Elohim, diobrak-abriknya. Dikatakannya hancur, dikatakannya sampah, dikatakannya itu adalah taimeong, dikatakannya itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak membawa kepada keselamatan. Yang membawa keselamatan adalah Kristus, itulah dia. Padahal Yesus diutus, inilah anakku, kepadanya aku berkenan.
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau tidak percaya mati dalam dosa. Yesus mengatakan, "Hai, kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, jangan kau percaya." Orang yang percaya kepada Yesus akan mendengarkan itu. Maka 1 orang, 2 orang, 3 orang, berjuta orang datang mengaku bertemu dengan Kristus. Tidak akan goyah. Dia akan tetap percaya kepada Yesus untuk tidak percaya kepada mereka yang mengaku bertemu Kristus itu. Begitulah umat Islam. Ketika ada murtadin mengaku umroh, mengaku sholat tahajud, bertemu Yesus, kami cuma tersenyum. Bro, di dalam Al-Quran itu palsu. Di dalam Bible pun Yesus mengatakan jangan percaya, itu palsu. Sebab kalau aku yang datang akan diiringi oleh tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu wajib mutlak menyertai aku ketika aku yang datang. Tapi kalau bukan aku yang datang, hanya modal congor, ngaku aku, jangan kamu percaya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada tema tadi, kasih itu adalah atiullah wa atiur rasul. Kasih itu adalah taat kepada ajaran Elohim dan taat kepada ajaran Musa dan Yesus alias Isa dalam Islam. Demikian. Silakan. Bang Mayor. Luar biasa itu. Luar biasa. Lanjut. Hebat, dahsyat ya. Ya, saya juga tidak bisa membantah ya ceramah dari Bang Suma. Ya, karena namanya juga ceramah ya seperti itu. Tapi yang tadi saya tanyakan belum dijawab. Ya, Abang Suma sudah dakwah tapi pertanyaan mungkin sudah kelewat ya. Pertanyaannya apa tadi, Bang? Sorry. Ya, tadi saya bertanya, Iya. manakah yang lebih baik? Kita percaya kepada orang yang bertemu seperti Bang Suma bilang tadi di padang gurun yang mengajarkan tentang kasih, atau kita percaya kepada Yahudi yang mengajarkan perang sampai hari ini? Itu pertanyaan saya, Bang. Tapi Abang sudah ceramah panjang. Oke. Lihat. Baik, Bang. Jadi gini, saudara. Manakah lebih percaya kepada Yahudi? Ini satu hal yang menarik. Orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan bukan untuk disiarkan. Orang Yahudi diikat oleh tali akidah. Apa itu? Hukum yang datang kepada mereka tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kemudian kepada Bani Israel tidak diberikan Elohim kepada bangsa yang lain. Makanya kalau merujuk kepada pengakuan, merujuk kepada hal yang ada di dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka perang dan seterusnya, itu Tuhan sudah nubuatkan, makanya mereka ditinggalkan. Kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa lain. Israel akan menjadi puing-puing yang ditinggal. Itu yang terjadi, itu hukuman bagi mereka. Bukan masalah percaya mereka harus jadi Yahudi juga, menjadi Israel juga, tidak. Justru apa yang dicerminkan hari ini, upah dari penolakan mereka kepada Yesus. Mereka menanggalkan Mesias yang datang kepada mereka, mengajarkan mereka untuk kembali kepada hukum Taurat. Tapi mereka sombong, mereka angkuh. Maka mereka punya kerajaan dialihkan, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu ucapan Yesus. Sama di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kerajaanmu sudah diambil, diberikan kepada seorang rasul yang aku utus kepadamu untuk mengajarkan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Kata Yesus sama. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan itu? Memuji, menggaungkan asma pencipta langit dan bumi siang dan malam 24 jam. Berbondong-bondong dari seluruh penjuru bumi datang bersujud di hadapan pencipta langit dan bumi. Itu buah.
dari kerajaan Elohim. Ajaran para nabi, tauhid satu Tuhan, pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Tidak kemudian bersekutu dengan makhluk, dengan roh, dengan apapun itu. Itu buah dari kerajaan Elohim. Mengajarkan sujud, beribadah, mengumandangkan kesucian, ketahbisan, kemudian ketahiran kepada pencipta. Itu buah-buahnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dilakukan oleh buah-buah dari kerajaan Elohim. Memang dikatakan memang betul di dalam Lukas 1 nomor 33. Dia ini adalah Yesus, seorang yang ditentukan menjadi raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Yesus adalah raja bagi Yakub untuk selama-lamanya. Tapi ketika raja itu datang, apa yang dikatakan? Engkau tidak akan menyembah lagi Elohim di gunung ini dan di Yerusalem. Kenapa? Karena akan diberikan kerajaan ini kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Tongkat estafet kerajaan itu diserahkan dari Bani Ishak ke Bani Ismail, bukan ke Bani yang lain, bukan ke Patikan, bukan. Makanya pola Timur Tengah ketika mereka menjadi bangsa pilihan Elohim itu tidak bisa dilepaskan. Apa yang dilakukan Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan juga Nabi Yesus masih bertumpuh kepada kaidah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi, yang kemudian disebut Allah dalam Islam, disebut Hasem dalam tataran pengajaran Yudaism. Dan mereka mengakui nabi-nabi yang datang di antara kelompok-kelompok atau umat-umat masing-masing. Itu fakta, itu real. Sehingga ketika ada terjadi, mana yang Anda percaya? Yerusalem, orang-orang Israel, kami tidak percaya. Kenapa? Mereka adalah keturunan ular beludak. Apa yang mereka rasakan hari ini itu timbal balik dari apa yang Tuhan katakan dan nubuatkan di dalam Ulangan 1. Bagaimana Tuhan kemudian murka kepada mereka sampai mereka ditinggal. Anda baca Ulangan 1, satu perikop semuanya, dari data nomor 1 sampai selesai, Anda akan menemukan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Sampai ayat 1 sampai ayat 46. Murka semurka-murkanya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang ini, angkatan jadi akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yufan. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya, hanya kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjakkan kakinya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Elohim. Sumpah-sumpahnya itu jelas terarah kepada Bani Israel. Anda boleh baca di sana bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan murka, Tuhan marah kepada mereka. Itu jelas itu. Begitu juga dalam Yeremia 23. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Dirunutkan semuanya. Bahkan kalau Anda melihat dalam Hesekiel 5, nomor 13, nomor 14, nomor 12. Tuhan murka. Sepertiga dari mereka diserahkan ke seluruh penjuru bumi. Tidak disatukan lagi mereka itu. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Maka Yesus berkata, orang banyak ini yang tidak taat kepada hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang Anda percaya? Israel yang sedang peperangan sekarang, atau orang yang menjadi saksi seperti murid-murid Yesus dan seterusnya? Tunggu dulu. Bani Israel didatangkan nabi, didatangkan kitab kepada mereka. Mereka jaga? Enggak. Mereka terima? Enggak juga. Lalu Kristen ini siapa? Dia adalah buah dari kerajaan yang lain. Itu yang tadi yang saya katakan. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kerajaannya berbeda. Kenapa? Karena jelas di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, ajaran-ajaran Elohim yang datang kepada Bani Yakub, yang datang kepada Bani Israel, tidak sedikit pun diberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau saya simpulkan 10 detik, jadi kalau Anda mengatakan kami pengikut Kristus, itu adalah seorang penyesat yang mengambil kemudian kesempatan untuk menjadikan bangsa ini seakan-akan menjadi pengikut para nabi Yerusalem. Padahal Yerusalem adalah bangsa yang sudah dikutuki oleh Tuhan. Saya kira begitu. Silakan. Iya. Jadi kalau pertanyaan saya tadi, berarti dalam dua nomor ini
Nomor satu, bertemu dengan Yesus yang mengajarkan tentang kasih. Nomor dua, ya mengikuti ajaran Yahudi atau Taurat ini yang berarti perang. Masih lebih baik saya pilih yang nomor satu ya, Bang Sumaya. Tidak ada pilihan, Bung. Tidak ada pilihan. Kenapa? Kalau hidup kan punya pilihan, Bung. Iya, masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan di situ. Kalau abang hidup tidak punya pilihan kan jadi rincu nantinya. Masalahnya bukan di situ, saudara. Nabi Musa alaihi salam diutus untuk Bani Israel. Yesus Tidak, diutus untuk Bani Israel. Iya. Nah, kita Saya ini cuma bukan Bani Israel. Maka pilihan terakhir adalah Bani Ismail. Jadi pertanyaan saya ya, kalau jadi saya, abang kasih masukan lah. Iya. Kalau jadi saya, yang abang kasih masukan sama saya, mana yang Siap. saya harus pilih dari kedua pemahaman ini? Ikut Yesus mengajarkan kasih atau saya ikut Yahudi mengajarkan perang? Mana yang abang suggest kepada saya? Kalau saya ikut Yesus mengajarkan kasih, itu pasti. Oke, makasih. Nah, sekarang kasih yang dimaksud Yesus itu masuk nggak di Kristen? Yang pertama yang saya uraikan tadi, kasih itu taat kepada Elohim. Kepada manusia, mengajarkan manusia untuk taat kepada Elohim. Itu terjadi nggak di Kristen? Sedangkan dua pilihan ini yang Anda maksud, mengikuti kasih yang justru menghantam semua sendi-sendi pengajaran Elohim. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda kasih kepada manusia, Anda tidak mungkin mengajarkan anak keturunan Anda menjadi Kristen. Tidak mungkin. Di mana itu bisa saya dapatkan dalilnya? Di dalam Yohanes 16, nomor 14, nomor 13. Yesus di dalam Yohanes 14, nomor 16, nomor 26. Apa yang diindikasikan Yesus itu? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa menurunkan, agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Apabila seorang penolong lain itu datang, Dialah yang akan mengajarkan kalian segala hukum, segala ketetapan, segala perintah, segala hal yang terkait dengan penginsapan dunia akan dosa. Dan ciri roh kebenaran yang datang setelahku, kata Yesus, adalah: satu, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dua, dia akan memuliakan aku. Dari sini Anda bisa mengoreksi diri. Dari sini Anda bisa introspeksi diri. Dari sini Anda bisa bercermin. Apakah keyakinan Anda ini keyakinan yang memuliakan Yesus, atau justru menghinakan Yesus seakan-akan memuliakan? Ingat sekali lagi, Yohanes 16 nomor 14 seharusnya dari nomor 7 sampai nomor 16, tapi fokus ke nomor 14-nya dan 15-nya, 13 dan 14-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Siapa yang siang malam kemudian menolak Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditelanjangin, Yesus kemudian dihantam balok dari belakang, yang kemudian ditombak, yang kemudian digantung, yang dikutuk. Siapa yang siang malam untuk tidak mengajarkan hal tersebut? Kami. Roh kebenaran itu ketika datang akan memuliakan aku. Kami tidak terima Yesus kami itu ditonjok, ditampar, diludahin, diseret, dibunuh, dikutuk, dijadikan tumbal untuk nebus dosa-dosa kalian. Kami nggak rela, kami nggak rida itu. Tapi kalau orang Kristen, jangan ditanya, siapa yang diludahin? Yahudi. Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang ditelanjangin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang diseret di tengah orang banyak? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Yang mati tergantung? Yesus. Itu memuliakan. Anda pada koridor memuliakan. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh yang memuliakan Yesus. Padahal ada dua pilihan. Yesus disalibkan atau Yesus diselamatkan. Yesus dikutuk atau Yesus diberkati. Yesus yang jadi pengkhianat atau Yesus yang dikhianati. Sedangkan polanya jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia
yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, di mana tertulis? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 23. Apa itu? Jika ada seorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah Yesus melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Tidak. Lalu engkau hukum dia, kau gantung dia, kau salib dia. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Tidak ada sama sekali. Yesusku manusia suci, Yesusku manusia mulia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Tidak mungkin, itu mustahil. Seorang yang suci kemudian dikutuk, dipertontonkan seperti maling, itu mustahil. Tapi bukan itu jadi poinnya. Poinnya kemudian adalah, apabila roh kebenaran itu datang yang kuminta kepada Bapa telah datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian tidak memuliakan, bahkan jauh terperosok ke dalam jurang kesesatan. Apa itu? Anda melantik manusia yang tadinya siang malam bersungut-sungut, bersujud, menghibah, mengharapkan keselamatan dari Sang Bapa, Sang Tuhan. Kalian lantik dia naik setinggi-tingginya, setara dengan Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Kalian telah menghinakan dia di hadapan Tuhannya. Makanya dia mengatakan, waspada kepada penyesat yang datang dengan pura-pura memakai namaku. Pura-pura memakai gelarku Kristus. Ya. Tapi dia hanya menyesatkan banyak manusia. Jadi coba renungkan kepada saudara, apakah Anda memuliakan Yesus atau justru Anda menghinakan beliau? Silakan. Kalau secara pribadi sih saya yakin saya memuliakan Tuhan saya dengan kehidupan buah-buah roh saya. Jadi mungkin itu secara pribadi ya. Kalau masuk dalam keagamaan ya, saya juga tidak tahu dengan agama Islam apa juga memuliakan Islam. Karena di sisi yang lain juga banyak Islam juga jatuh dalam dosa. Jadi tergantung individu ya Bang ya. Ya, tapi saya berterima kasih atas suggestion dari Bang Suma. Saya ambil nomor 1 lah ya tentang kasih itu. Dan biarlah Galatia 5 ayat 22 ini menjadi pegangan saya tentang buah-buah roh ya. Terima kasih Bang. Oke, itu pertanyaan saya yang pertama. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas jawabannya, atas pilihannya. Dan saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman. Karena ini hujan keras Bang Suma di sini. Jadi memang agak repot saya. Iya. Siap Bang, siap. Agak repot. Terima kasih ya sudah sama-sama kasih suggestion. Perjumpaan yang baik kita semua. Room ini dari tadi pagi kita semua diberkati dengan informasi-informasi, edukasi-edukasi yang luar biasa. Jadi intinya ini saya sudah dapat bahwa dengan iman saya, ya saya percaya kepada Yesus. Dengan iman juga Bang Suma, ya terima kasih sudah memberi pencerahan. Implementasinya kayak Bang Suma tadi katakan tentang implementasi yang harus dilakukan. Dan saya percaya biar Galatia 5 ayat 22 ini menjadi berkat untuk saya. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama Bung. Sehat selalu Bang untuk pencerahan-pencerahannya. Siap, makasih. Yang luar biasa. Makasih. Ya, dahsyat hebat. Buat Bang Dablo. Bang Dablo kemana ini? Siap. Iya luar biasa Bang. Iya dahsyat. Ini kita sudah dari tadi pagi di sini yang Bang Dablo ya. Sama Bang Philip juga, ada Bang Tiger. Masih ada 2 teman saya Kristen juga di sini. Saya mau jemput anak Bang dari sekolah 11:30. Ya. Siap. Nanti ketika balik dari sekolah izin untuk ditarik naik lagi ya Bang ya. Siap. Oke. Buat Bang Filipus dan juga Abang Tiger, selamat bersilaturahmi untuk menambah wawasan dalam narasi beragama. Terima kasih Bang. Terima kasih. Bang Dablo, saya mau loncat atau diturunin? Terserah Bang. Mau pakai turunin aja lah. Siap. Supaya Terima kasih Bang ya. Sehat-sehat selalu bersama keluarga ya.
Datang dijemput, pulang juga diantar. Oke, siap. Yang kayak kamu tadi kan? Siap, siap. Boleh saya gendong Bang Maya? Gendong aja, siap. Ya, silakan Bang Adi atau Bang Pelipus. Bang Adi. Iya, salam. Silakan. Ini ada guru kami, Bang Suma. Silakan. Nah, mungkin abang mendengarkan apa yang disampaikan, dijabarkan oleh Bang Suma. Silakan. Iya, terima kasih Bang Dalbo. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma, pemahamannya berbeda dengan saya. Tapi dalam diskusi kan itu sah-sah aja. Ada pendapat A, ada pendapat B. Dan ketika itu tidak ditujukan untuk mencapai suatu mufakat, maka masing-masing boleh berjalan di pemahamannya masing-masing, kan gitu dia. Jadi bagi saya, Yesus adalah tetap Tuhan, Yesus adalah tetap Kristus yang akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Gitu dulu Bang Dalbo. Siap, silakan Guru. Iya, baik. Keadaan yang ada hari ini, ketika kemudian kebenaran terungkap, ada orang mempertahankan keyakinan yang diterima dari nenek moyang mereka. Kenapa? Karena iblis memang sudah bersumpah di dalam Al-Quran di hadapan pencipta langit dan bumi. Apa kata iblis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa pihakku adalah pihak yang sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka pengikutku di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis itu bukan datang dalam wujud manusia, dalam bentuk fisik, tetapi iblis itu datang dengan sehalus-halusnya, masuk ke dalam hati, tembus ke sanubari, lantas di kepala berputar, masuk ke dalam aliran darah, mematikan akal manusia, menjadikan nyaman kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia hingga mati. Kapan mereka sadar? Pada saat ajal sudah menjemput. Sekali lagi, iblis bersumpah di hadapan Allah, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menjadikan kejahatan yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka. Sehingga ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat seperti yang disebutkan saudara kita tadi, Galatia 5, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini ajaran Hindu, ajaran Buddha ini. Maksudnya semua agama mengajarkan ini. Semua agama mengajarkan kasih. Semua agama mengajarkan sukacita. Semua agama mengajarkan damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Semua agama mengajarkan itu. Bahkan organisasi kemudian mengajarkan hal tersebut. Tarekat-tarekat mengajarkan hal tersebut. Materi-materi kemudian persekutuan-persekutuan mengajarkan hal tersebut. Bahkan penganut ajaran hitam pun mengajarkan itu. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Dalam arti kata bukan itu saja yang dikehendaki oleh Elohim. Elohim mengajarkan hukum. Hukum ini yang mengantarkan kita kasih yang sebenarnya. Hukum ini yang mengajarkan kita damai sejahtera yang sebenarnya. Hukum ini yang mengajarkan kesabaran secara hakiki. Bukan yang dibuat-buat. Sementara kalau kita berbicara Galatia 5 nomor 1,
Baiklah kita dimemerdekakan dari kuk penghambaan dan dibebaskan dari aturan-aturan. Jadi seibarat kata saya menganalogikan seorang anak dikasih buku panduan. Wahai anakku, terima buku ini. Buku ini berisi seperti apa engkau harus berlaku dalam hidupmu, hubunganmu kepada Tuhanmu, dan hubunganmu terhadap sesamamu manusia. Ambil buku ini. Nih, baca, pelajari, praktekkan. Anak itu kemudian mengambil. Dibacanya sedikit. Terlalu teori ini. Buang. Habis itu anak ini duduk bersemedi, tenangkan diri, berlipat kaki, kemudian senyum kemana-mana. Hai saudara-saudaraku, kami dari ini datang untuk memberikan kemudian bantuan. Bermanis-manis ria, tapi meninggalkan buku panduan. Buku panduannya mengatakan jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, jangan ada ilah lain di hadapanku, sunatkan dirimu. Itu mah teori. Yang penting aku baik-baik aja, yang penting aku sabar, aku baik, aku setia, aku murah hati, aku sukacita, aku kasih. Udah selesai. Ini mah teori. Teori kerah. Kasih itu tadi saya sudah jelaskan, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Matius 5 nomor 19, Lukas 16 nomor 17, Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi dengan congor bermanis, muka tersenyum, bibir lebar sampai kuping pun percuma. Yesus ditanya, "Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Supaya aku hidup kekal?" Matius 19. Apakah ada dijawab di situ? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Enggak. Semua yang disebutkan ini dalam Galatia 5 nomor 22, kucing pun bisa mempraktekkannya. Tapi yang dimaksud oleh Yesus apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan ada pembunuhan, jangan mengingini orang lain, jangan bersaksi dusta. Semua adalah implementasi rukun yang harus diadakan kalau mau selamat. Ada hukum-hukum yang wajib dilaksanakan kalau mau selamat. Bukan cuma sabar, bukan cuma baik doang, bukan cuma berlembut doang, menguasai diri doang, enggak. Ada syariat. Contoh misalnya, ketika Tuhan marah di dalam kitabnya Yahudi Yehezkiel 44 nomor 9. Ada kemudian dosamu yang lalu-lalu telah aku lupakan, tetapi ada kesalahanmu satu yang sangat menyakitkan hatiku. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Itulah kelakuanmu yang tidak bisa aku maafkan, kata Tuhan. Jadi syariat itu ada, hukum-hukum itu ada. Bukan cuma saenake dewe, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bukan cuma kayak gitu, itu mah teori. Semua orang bisa mempraktekkan itu. Tapi yang dimaksud kasih adalah implementasi, dedikasi kita, loyalitas kita, kemudian di dalam tunduk berserah diri, ikhlas kepada aturan mainnya Tuhan. Itu. Sekarang kalau Tuhan mengatakan jangan makan babi, itu perintah Tuhan. Untuk apa tidak makan babi tapi ganas, kurang ajar, suka mencuri dan segala macam? Lebih baik saya makan babi tapi saya baik, sopan. Bukan begitu polanya. Itu artinya Anda lebih menuhankan diri Anda daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan penggarisan, jangan makan babi ya tunduk. Kenapa malaikat disebut iblis? Kenapa malaikat itu kemudian jadi iblis? Kenapa? Karena dia cuma mendapat perintah satu doang. Wahai malaikat, ya Tuhan, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat enggan sujud, tak mau sujud. Disebutlah dia iblis. Wahai manusia, jangan engkau makan babi. Disebut apa orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan itu? Kalau malaikat disebut iblis, kalau orang tadi disebut apa? Ya iblis. Makanya Al-Quran mengatakan iblis itu minal jinnati wan nas. Iblis itu dari dua kelompok, dari dua golongan, yaitu dari jin
dan juga kelompok manusia. Manusia yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan adalah sibilisis. Ini terakhir sebelum saya pamit. Dikatakan kemudian di dalam pengakuan Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Ini perintah siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengajarkan menghalalkan segala sesuatu? 1 Korintus 6 nomor 12. 1 Korintus 10 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Siapa yang kasih firman seperti ini? Siapa yang kasih firman pengajaran kayak begitu kepada dia? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Dia malah membantah seluruh perintah Tuhan. Segala sesuatu dibolehkan. Segala sesuatu dihalalkan. Ini perintah siapa ini? Iblis mengatakan kepada Adam, tidak ada larangan, segala sesuatu halal. Tak ada itu, segala sesuatu dibolehkan. Kok ciri-cirinya kok mirip-mirip? Habis itu dia bikin aturan sendiri. Apa itu aturan sendiri? Minum darah, makan babi boleh, makan asu boleh, makan segala-galanya boleh. Tapi bikin ajaran lain lagi. Bikin aturan baru lagi. Ibadah minggu, menyembah kepada Kristus, segala macam. Jadi ada kerajaan lain. Kata Yesus, dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Pakai nama aku, tapi dia bukan dari golongan kita. Dia golongan serigala yang buas. Nah, saya kira begitu teman-teman. Tempat saya sudah azan. Saya juga ada tamu. Saya harus menemui tamu saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi edukasi, khususnya kepada umat Islam, agar tidak mudah kemudian dipatol-patol sama pengikut Kristus. Saya umumkan kepada saudara-saudara yang ada di kota Makassar, tanggal 1 Juni insya Allah saya ada undangan tablik akbar tentang antisipasi lebih awal gerakan pemurtadan pendangkalan akidah yang akan diadakan di Antang, Perdos Unhas, perumahan dosen Unhas. Saya lupa masjidnya. Tanggal 1 habis Tunggu dulu, baca asar. Gurunda. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 2025, sahabat-sahabat kalau tidak berhalangan silakan hadir. Siap. Kita akan bertatap muka di sana dengan tema yang sudah disajikan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa kemudian hadir. Kita sharing terkait dengan materi-materi dasar bagaimana cara mengantisipasi gerakan mereka. Demikian sementara, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang dan tetap saudara-saudara Kristen tetap belajar, dan belajar. Tanggalkan dulu mendengarkan doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja, pastor-pastor, tapi ambil Bible itu, masuk ke kamar, kunci dari dalam, pelajari tekun. Belajar baik-baik, gunakan hati. Panggil pencipta langit dan bumi. Wahai dikau pencipta langit dan bumi, yang menciptakanku, yang memberikan akal kepadaku, beri aku petunjuk. Aku ingin mengkaji Bibelku ini dengan akal sehat. Berikan aku petunjuk. Enggak usah sebut Tuhan siapa namanya, enggak usah. Panggil aja. Dikau yang menciptakanku, yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha rahman. Jangan ke situ Islam nanti. Ya Tuhan yang maha kuasa, yang mendengar dan melihatku. Tuntun aku untuk belajar kitabku ini. Tunjukkan kepadaku kebenaran yang hakiki. Habis itu baca. Baca, pelajari, renungkan isinya. Setelah Anda pelajari itu semua, mari bertemu dengan Bang Suma dan tim para apologet Islam ini, baik yang ada di bawah naungan API ataupun yang tidak. Datangi mereka, pertanyakan mereka tentang Bible, sekali juga pertanyakan mereka tentang Al-Quran. Kalau Anda sudah memahami Bible, sudah mempertanyakan Bible, saatnya Anda menentukan sikap. Bible itu benar-benar firman Tuhan, dan artinya Anda mengatakan Islam itu salah. Saatnya Anda tampil sebagai apologet Kristen untuk membela akidah Kristen. Akan tetapi kalau Anda dihantarkan kepada kebenaran, bahwa ternyata Bible itu benar bukan firman Tuhan dan di dalamnya ada kebenaran, maka datang kepada Islam, pertanyakanlah Islam itu. Pertanyakan Islam itu. Jadi ada dua pilihan setelah pelajari Bible dengan tanpa doktrin dan dogma. Tampil sebagai pembela Kristen, melawan Islam, atau tampil kemudian untuk belajar ajaran agama Islam. Itu aja. Jangan membantah Islam tanpa ilmu.
jangan mewakili Bible tanpa Anda kaji Bible. Nanti Anda malu. Ya, jangan sampai seperti pendeta-pendeta yang diskusi dengan Bang Suma, justru mereka bertanya, itu tertulis di mana Bang Suma? Saya masih ingat sekali seorang pendeta Leon for Yehuda ketika saya berkata, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai aku. Jika aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihatnya. Pendetanya dengan tertawa menghina. Itu tidak ada di Bible, Bang Suma. Itu tertulis di mana, Bang Suma? Itu tidak ada, Bang Suma. Mana ada kayak gitu di dalam Bible, Bang Suma? Dengan gayanya dia mengatakan, saya selesai kuliah di luar dan seterusnya. Ternyata seorang pendeta pun mesti harus mendapatkan penataran P4 atau 6 SKS dari Bang Suma. Saya kira begitu. Sekali lagi, pelajari Bible itu dengan seksama. Jangan doktrin dan dogma. Jangan, pelajari aja dulu. Setelah itu Anda tampil menjadi pembela agama Anda atau tampil sebagai penanya kepada umat Islam. Demikian, silakan. Gampang Andi. Ya, terima kasih untuk Bang Juma ya kan atas penjelasan dan pemahaman-pemahaman yang diberikannya. Tetapi saya hanya berkata kepada Bang Juma seperti Bang Juma katakan, semoga Bang Juma juga boleh tetap berseru kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi untuk meminta karunia-karunia supaya memahami Bible lagi dengan lebih baik dan benar. Gitu aja sih Bang Dalbo, Tuhan memberkati. Bang Suma lebih paham Bible, Bang. Iya. Sudah Iya lebih. kan saya menyarankan apa yang disarankan Bang Juma aja Bang Dalbo. Ya kan supaya Lebih paham apa yang Bible. disarankan itu ya kita sama-sama kerjakan. Kita sama-sama mendapat kebenaran. Akan gitu aja, enggak. Oh betul. Ada saya salahkan kan Bang Dalbo? Enggak ada, betul. Tapi penyampaian Bang Suma itu tadi, kira-kira apa yang Anda ambil di situ poinnya? Atau ada yang tidak disepakati mau dibantah? Atau yang dinarasikan tadi Bang Suma itu semuanya itu kebenaran? Untuk gimana nih pandangan saudara Bang Adi? Iya, terima kasih Bang Dalbu. Ya kalau bagi saya ya kan, saya kurang sepemahaman dengan Bang Juma, ya kan. Tapi ya seperti aku bilang tadi, ya dalam diskusi yang tidak mencari mufakat, ya kan, berarti kita boleh mempunyai pemahaman masing-masing kan gitu dia Bang Dalbo. Bang Juma boleh memahami Alkitab seperti itu dan saya boleh memahami Alkitab di luar pemahaman Bang Juma kan. Tapi Bang Suma rujukannya kan di Bible, Bang. Nah, sedangkan Iya. Pak Adi ini rujukannya di mana? Iya di Bible juga lah Bang Dalbo. Ini dia. Kan yang dibahas tadi Bang Suma itu jelas tercatat semua di Bible. Layak nggak Yesus ini dijadikan sesembahan, Pak? Pak Ya, Dalbo, Yesus sendiri kan- sebelum lanjut, ini minta di follow ya, akun Dewa sampai 1000 aja. Silakan. Ini baru 500. Silakan. Pilah, minta tolong dibantu ya, akun Dewa. Ini baru 500 pengikut, sampai 1000 lah, sampai 1000 follower. Ya, supaya bisa tampil. Mau tampil apa kau, Pak? Katanya bisa tampil. Mau tampil apa lagi? Tampil beda pokoknya. Oh, tampil beda. Padahal Kalau Adi ini udah nggak bisa Pak Dalbo. Dia dari awal aja udah statement, pokoknya Yesus Tuhan, udah selesai kalau Wah. seperti itu. Sudah tidak Oh, bisa lagi itu yang namanya toh. dibenerin. Iya. itu tuh dalilnya.
Pokoknya Yesus Tuhan, selesai udah. Apalagi dia ahli bahasa roh. Pokoknya joget. Itu. Ya di follow ya. Akun Bang Dewa semualah, Bang Dalbo. Ini akun baru semua. Jadi Pak Abang Filipi, asyhadu. Bagaimana Bang? Kira-kira apa tanggapannya? Ditanggapi dulu lah apa yang disampaikan oleh Bang Suma berdasarkan Bible. Kira-kira sepakat nggak atau mau membantai si Bible? Sebenarnya karena ini room diskusi, jadi tetap ada yang punya konsep berbeda dengan apa yang kita punya konsep. Tetapi kita pada dasarnya kan saling mengisi. Tidak etis juga kalau di hadapan banyak teman-teman saya mengkomplain Bang Suma, padahal kan kita tidak pada posisi debat yang harus saya mengeluarkan statement saya dan Bang dibantah, atau Bang Suma mengeluarkan statement Bang Suma dan saya bantah. Tapi ya karena memang kita ada di room sini dan diberikan pencerahan kepada Bang Suma, oleh Bang Suma, bagi saya itu haknya Bang Suma dalam memahami. Demikian juga saya juga punya pemahaman yang ada referensinya. Tetapi kalau referensi itu dipandang keliru, ya itu kan dari masing-masing kita. Toh kita kan tidak mencari sesuatu yang si A yang benar, si B yang salah atau bergantian. Tapi kan kita diskusi, kecuali Abang bilang kita debat, oke, kita fight, begitu. Makasih Bang. Kan referensi itu kan ada rujukannya Bangku. Apa yang disampaikan, dinarasikan oleh Bang Suma kan rujukannya ke di Bible. Ya enggak? Iya. Memang rujukannya yang disampaikan di Bible. Kan saya selalu bilang sama Abang, kalau Bible saya tidak bisa membantah. Tetapi kan diterima. Disampaikan waktu orang menyampaikan ada yang mungkin dia sampaikan keliru yang tidak sama dengan pemahaman saya. Dan saya juga tidak bisa menabrak dia karena kan kita berdiskusi. Kecuali kita berdebat. Oke, itu berbeda. Begitu Bang. Oh iya, kan diskusi debat itu artinya kita berargumen berdasarkan data. Jadi poinnya ini Abang Filipi ini sepakat dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Suma. Sepakat nggak? Ada beberapa yang saya tidak sepakat. Yang mana itu? Itu yang kami tunggu Abangku. Itu yang kami tunggu. Yang mana yang tidak sepakat? Ya karena Bang, kita mulai masuk ini ya, langsung dibahas ini. Atau langsung lah. Yang mana yang tidak disepakati? Bang Dalbo, mau langsung masuk atau gimana? Langsung tidur aja. Langsung masuk lah. Yang mana yang tidak disepakati? Sorry, ada telepon. Mungkin bom-bomnya. Kalau bom yang telepon, blokir aja dia. Coba. Yang mana yang tidak disepakati dari narasi Bang Suma? Yang mana? Nanti Bang Dewa bengkokkan. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman ya, di tap-tap layarnya jangan lupa di follow-follow akunnya di atas ya. Yang nelpon siapa sih kawan? Ya, teman-teman audio di bawah tolong kiranya di follow ya akun Dewa Guru kita ya, sambilan menunggu selesainya Bang Ribus menelpon mungkin gitu ya, Pak Dalbo. Silakan teman-teman, minimal 1000 ya. Ayo.
Gimana? Oh, oke bang. Maaf, telepon masuk. Tunggu dulu, Telepon Bang. masuk Ini lagi bang. siapa Saya nggak ini? bisa dengar lagi. Iya. Aksar Raja, selamat malam. Aksar Raja, selamat malam. Bang ini minta dari tadi minta naik, nggak mau bicara. Ya kenapa? Yang mana? Nanti kami bengkokkan, luruskan. Halo, yang mana bang? Iya bang. Aduh, minta maaf. Saya nggak dengar apa yang abang ngomong karena telepon masuk. Saya nggak ngangkat, jadi saya biarkan aja. Iya, bagaimana bang? Biarkan aja dulu. Jadi itu yang nelpon siapa sih? Bom. Wah, ngapain? Oh, jadi teman-teman Kristen ini sesama Kristen nggak saling ini ya komunikasi enggak? Kalau komunikasi pasti, tapi tidak harus lebay kayak gini toh bang. Saya contoh saya dengan Bang Suma, Bang Dewa, Terapi, Bro Edwin dan teman-teman lain kami sering komunikasi. Gimana kabarnya bang? Assalamualaikum. Kalau kalian enggak, tidak ya? Ya pasti lah bang. Makanya saya tanya yang nelpon siapa sih Bom? Bukan teman. Oh, AWW apa Bobo? Pak Bombo mungkin lagi pelayanan gak pak? Dia lagi dilayani. Saya nggak tahu bang. Abang lebih tahu kalau abang tanya saya lagi. Dia yang dilayani. Gimana ini? Mana ini? Dari Apa tadi nunggu tanggapannya? bantahan. Dari tadi nunggu bantahan mana ini? Iya itu ya. Tunggu nanti Bandewa ini bengkokan. Iya. Bang Balbo, Bang Silakan. Dede. Karena ini menyangkut Bible dan saya juga salah satu orang yang menurut saya untuk apa kita berdebat atau membantah apa yang dikatakan oleh Bible menurut saya. Buku saya Bible. Kalau Bang Zuma katakan begitu dengan pemahamannya Bang Suma, ya itu Bang Suma memahaminya. Kalau saya mungkin berbeda untuk hal seperti itu. Tapi kalau itu dipergunakan statement saya, kalau kita berdebat, tapi ini kan kita tidak berdebat. Jadi kita Udah, kita saling berdebat aja memberikan- bang. Ya kita berdebat aja nggak apa-apa. Ayo berdebat nggak apa-apa. Oh, Bang Dede, saya sudah dari siang. Dari pagi. Kami Sekarang dari sudah tadi menunggu setengah dua. apa yang mau abang bantah, silakan. Apa yang tidak sesuai dengan ucapan Bang Juma, tidak sesuai dengan Bible, silakan yang mana. Nanti saya bantah lagi nanti. Atau enggak Pak Dalbo nanti bengkokan nanti. Yang mana? Sekarang menurut saya begini Bang Dede. Saya membantah Bang Suma menyampaikan pemahaman beliau tentang Bible-nya saya. Walaupun saya tahu keliru, terus saya bantah, terus abang bantah ulang kembali, ngapain? Kan begitu. Bang, kita di sini berdiskusi itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible, Bang. Andaikan abang membantah itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible, kita akan terima. Tetapi kalau ternyata bantahan abang itu keluar dari yang namanya ayat di dalam Bible, saya akan berusaha untuk meluruskan di sini, Bang. Yang mana tadi setelah abang mendengarkan diskusi antara Bang Juma dengan siapa tadi, yang mana yang abang tidak sepakati, yang mana abang tidak setuju. Padahal Bang Juma tadi sudah ngasih clue kepada abang ya. Andaikan orang itu mau mencari yang namanya kebenaran, Bang, tinggalkan dulu Tuhan itu siapa. Cukup berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kebenaran itu.
Abang angkat tangan, selama abang mengangkat tangan, insya Allah Tuhan akan campur tangan bang. Tetapi ketika abang mencari kebenaran, abang tidak mengangkat tangan, Tuhan tidak akan pernah campur tangan. Tuhan akan angkat tangan juga. Nah sekarang, yang mana yang abang tidak setuju dari pernyataan Bang Juma yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Kita berdebat, nggak apa-apa, ayo. Dari tadi kan abang diskusi, kita bukan berdebat, saya tantang sekarang berdebat aja, ayo. Yang mana? Ayat yang mana? Kalau cuma tertawa saya bisa bang. Aduh. Saya bisa bang tertawa dong. Bang. Ya, jadi begini Bang. Kan dari beberapa statementnya Bang Suma, ada yang tidak sepaham dengan saya. Contoh, tentang Yohanes 16. Tentang Yesus juga sendiri. Itu kan beda konsep dengan saya. Baik, menurut abang konsep di dalam kekristenan Yesus itu siapa bang? Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible atau apa yang dikatakan sama Yesus itu sendiri? Pengakuan Yesus langsung bang. Saya mulai buka ya bang ya. Di dalam Wahyu 22 nomor 9 bang. Ini pernyataan Yesus langsung bang. Silakan abang buka. Wahyu 22 nomor 9. Sabar. Supaya kita terarah ya, karena saya nggak suka debat kiri kanan ya. Gitu. Abang mau bantah atau mau ikuti pernyataan bukan Yesus? debat, sorry. Kita debat aja, nggak apa-apa. Debat aja, nggak apa-apa. Diskusi Nggak kiri apa-apa. kanan saya nggak suka. Nggak apa-apa, kita debat aja bang. Nggak apa-apa. Oke. Wahyu 22 ayat 9 ya. Oke. Ini debat apa pacaran ini? Bang Dalwo. Mantap. Oke, lanjut Bang. Bang Dede. Ya silakan dibaca sama abang. Silakan mulai debatnya. Saya mulai dengan Wahyu 22 nomor 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Nah, berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Wahyu 22 nomor 9, ini pengakuan Yesus langsung kalau beliau adalah seorang hamba sama seperti kita. Malah di situ dikatakan Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah saja. Silakan bang, menurut abang posisi Yesus di situ siapa? Apakah Yesus Tuhan ataukah Yesus seorang hamba? Pada konteks ini, Yesus menyampaikan bahwa dirinya hamba. Saya tidak membantah soal itu. Baik, artinya kalau dia hamba itu, bisa tidak yang namanya seorang hamba itu menjadi Tuhan bang? Bisa atau tidak? Kalau kita langsung pada titik ini, kita harus lihat konteksnya di mana. Gak bisa kita di konteks ini terus kita lompat ke sini, gak bisa. Ya, Bang. ya udah. Sekarang gini, baik kalau begitu tunjukkan satu dalil di dalam Bible yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Satu dalil aja yang menurut abang andalan dalil abang itu apa? Saya akan bantah dengan ratusan dalil yang ada di dalam Bible, Pak. Dalil apa yang abang andalkan? Yesus adalah Tuhan. Ya, dalilnya? Pokoknya Lukas Yesus Tuhan. pasal 1. Hah? Lukas. Lukas 1. Ya. Baca coba, yang mana? Baik, baca. Sabar bang. Bukan lagi. Pasal 2 Pak. Eli kok lama sekali Pak? Lukas 1 pasal 2 pasal ayat 2. 11. Lukas 2. 1. Tadi Lukas abang 2. bilang Lukas 1. Sorry. Baik, Lukas 2. Hari ini telah lahir itu bang. Ya. Baik, abang percaya yang dilahirkan sama Bunda Maria itu Tuhan atau manusia bang? Manusia.
Nah, kenapa di situ abang percaya kalau yang dilahirkan adalah Tuhan? Sementara berdasarkan kita ya, sebagai manusia yang punya akal, bang, diciptakan oleh Tuhan memiliki yang namanya akal. Tidak mungkin yang namanya manusia itu melahirkan Tuhan. Manusia melahirkan manusia, monyet melahirkan monyet, gogog melahirkan gogog. Ini hal yang tidak mungkin apabila yang namanya manusia itu melahirkan Tuhan. Sementara ketika abang membaca di ayat 22-nya bang di situ, Yesus diserahkan kepada Tuhan bang. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin tidak bang, ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Mungkin tidak bang, ada manusia melahirkan yang namanya Tuhan. Kita di sini mengajak abang berpikir ya bang ya. Oh ada Uni Ripa ini. Oke, Assalamualaikum Uni Ripa. Uni. Baik, Abang. Syik di sini bang, waalaikumsalam. Siap. Silakan bang. Mungkin tidak menurut abang ada manusia ada manusia melahirkan yang namanya Tuhan. Ada Tuhan membutuhkan yang namanya rahim dari manusia. Mungkin tidak bang? Kalau menggunakan kata mungkin, karena berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, berarti mungkin saja. Begitu. Oh, mungkin saja. Baik. Kalau seperti itu memang doktrin ajaran abang itu sudah kuat ya. Berusaha defend untuk mempertahankan sesuatu yang tidak masuk akal, abang pertahankan. Di dalam Lukas 2 nomor 22. Tidak begitu juga bang. Bang, itu bukan masalah doktrin. Itu akal sehat. Karena dia kan Maha Kuasa. Kecuali dia tidak Maha Kuasa boleh. Baru kita bisa ragukan dia. Dia mau jadi batu, mau jadi ayam, mau jadi apa. Kalau dia tidak Maha Kuasa, kita bisa ragukan. Tapi kalau dia Maha Kuasa, kita tidak boleh membatasi. Oh, Logika. berarti baik. Abang berarti kita sepakat ya, kita tidak boleh membatasi yang namanya Tuhan. Jadi apapun bisa Tuhan lakukan sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika abang mengatakan dia Maha Kuasa, bisa berubah menjadi batu. Kira-kira menurut abang, bisa nggak Tuhan abang berubah menjadi sendal jepit bang? Ya itu kembali ke dia. Nah, bisa atau tidak? Dia mau jadi Saya apa tanya. saja menurut dia. Baik, menurut abang bisa atau tidak Tuhan jadi sandal jepit bang? Kalau Tuhan menjadi sandal jepit dan itu kemauannya Tuhan sendiri, saya nggak bisa bilang tidak. Bisa atau tidak menurut abang? Bisa berarti ya, Tuhan menjadi sandal jepit bang ya? Kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Betul ya? Apapun yang dikehendaki pasti bisa. Baik, Begitu. bisa Mau tidak diceritakan yang apa namanya bisa? Tuhan, bisa tidak yang namanya Tuhan itu ingkar janji bang? Oh, kalau dia tidak mungkin ingkar janji. Loh, katanya Dia itu jangan Allah yang membatasi setia. Tuhan. Berarti abang membatasi Tuhan kalau seperti itu. Dasarnya apa abang bilang konsep saya seperti itu? Kan abang mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam, yang namanya Tuhan itu pasti ada yang mustahil bang. Ada yang mustahil dilakukan oleh Tuhan, walaupun Tuhan itu bisa gitu kan. Nah, ketika abang mengatakan tidak ada yang namanya mustahil bagi Tuhan, saya tanya, bisa nggak Tuhan itu ingkar janji bang? Mau pakai konsep yang mana? Konsep Islam Bebas, atau Kristen? bebas. Kristen. Kalau konsep Kristen, kalau apa yang dia mau pasti bisa. Baik, Karena berarti nggak ada Tuhan mustahil bagi dia. Baik, berarti Tuhan bisa ingkar janji menurut abang ya? Ya kalau memang konteksnya begitu ya bisa, tetapi kan saya tidak tahu. Bukan tidak tahu bang, kita sekarang sepakati dulu, bisa atau tidak menurut abang Tuhan itu ingkar janji di dalam kekristenan? Karena Tuhan yang di dalam kekristenan itu adalah setia dan adil, dia nggak Saya nggak mungkin nanya ingkar itu janji. bang, saya nggak nanya itu. Baik, menurut abang Iya. tidak mungkin terjadi. Berarti ada hal yang mustahil bagi Tuhan bang ya? Betul bang? Oh tidak ada. Nah, tadi saya mengatakan bisa atau tidak Tuhan itu ingkar janji? Menurut apa yang saya pahami, dia tidak bisa ingkar janji. Berarti ada yang mustahil Tapi bagi kalau Tuhan bang? abang bilang, sorry, sekarang saya balik bertanya, kalau abang bilang dia bisa ingkar janji, kan itu pemahamannya abang. Abang harus sampaikan ke saya. Saya bertanya supaya saya loh, Bang. mengerti. Saya bertanya kepada abang di sini, sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tanya, kita sepakat jangan pernah membatasi yang namanya Tuhan. Nah, saya bertanya, apakah yang namanya Tuhan itu bisa ingkar janji, Tuhan Kristen?
Saya tidak boleh membatasi dia. Berarti bisa Dan ingkar saya tahu dia janji. tidak mungkin ingkar janji. Berarti ada yang Dia tidak mustahil mungkin ya bagi ingkar Tuhan. Berarti ada yang mustahil ya. Oh, kok bolak-balik, Bang? Lah, kata abang Kan katanya kita sudah tidak mungkin. sepakat. Kita sudah sepakat dia tidak bisa tidak ada yang mustahil bagi dia. Baik, tidak ada yang Sekarang- mustahil. Bisa nggak Tuhan itu ingkar janji? Saya tanya. Sekarang ingkar janji masuk di mana? Saya nggak nanya apapun itu bang. Yang penting ingkar janji. Tuhan berjanji begini, ternyata janjinya itu meleset. Bisa nggak kira-kira Tuhan abang itu, yang konon katanya dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bisa nggak Tuhan abang ingkar janji? Enggak, karena enggak pernah ada yang meleset yang dia janji. Berarti ada yang Kalau mustahil abang- bagi Tuhan ya? Ada yang mustahil. Ya itu pemahaman abang, terserah. Kalau bagi Oh, saya bukan enggak ada. begitu, Bang. Bukan begitu. Kan abang sendiri yang membawa satu statement, saya cuma mengikuti di sini. Berarti kita sepakat ya, kalau Tuhan ya Kristen bisa ingkar janji. Sepakat ya? Karena tidak ada yang mustahil Itu, bagi Pak. Tuhan. Ya nggak bisa kayak begitu, Bang. Kan konteks kita, rule kita kan tidak ada yang mustahil, clear. Tidak ada yang mustahil. Terus Ya. apakah bisa yang namanya Tuhan itu ingkar janji? Mustahil atau tidak? Iya, karena dia maha kuasa, ya tidak mungkin, Saya Bang. tanya, Saya nggak tidak perlu mungkin. jawab. Artinya ternyata ada yang mustahil bagi Tuhan, betul? Ya kalau abang punya data ya mana? Kita lihat. Ya, enggak, bukan. Gitu. Kita Apalagi berdasarkan gua iman Kristen. akli aja. Berdasarkan akli aja kita ya. Oh enggak bisa. Tuhan abang Enggak, bisa enggak. ingkar janji atau tidak? Apakah mustahil? Enggak, saya enggak mau masuk ke ranah yang kayak gitu. Itu Nah, enggak. baik. Itu sama dengan Alhamdulillah. kita menggapai angin, Bang. Ya, Menggapai angin. alhamdulillah Iwan Pila ya. Tadi dia mengatakan dari awal bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ternyata ketika saya bertanya kepada dia, apakah Tuhan orang Kristen itu bisa ya yang namanya ingkar janji? Dia bilang tidak mungkin. Artinya ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti statement yang abang katakan tadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ternyata abang bantah sendiri itu. Abang yang bantah sendiri. Ya, artinya Bang, ada yang mustahil dilakukan oleh Tuhan. Nah, di dalam contoh ya Bang ya. Apa sih yang namanya Tuhan itu kan memberikan yang namanya memberikan satu statement di dalam Bible yang mengatakan di dalam Maliaki 3 nomor 6 bahwasanya aku Tuhan tidak akan pernah yang namanya berubah. Tetapi tidak tiba-tiba datang perjanjian baru, Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia. Ini artinya Tuhan abang ingkar janji, Bang. Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kalau cuma tertawa bisa Bang saya Bang. Kalau cuma tertawa bisa. Aduh, Abang. Oke, lanjut. Sorry. Saya Kan kita hanya mau berdebat kan? Sedikit. Siap. Sedikit apa Bang? Sedikit tertawa. Saya tertawa dulu Bang ya. Boleh, udah, Bang, baik. Lanjut. Yesaya Dijelaskan 46 aja, saya nomor akan 5. ikuti abang punya mau. Berarti poinnya jelas di situ Bang ya, bahwa Tuhan ada sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Tuhan. Contohnya Tuhan ingkar janji, mustahil kan dilakukan oleh Tuhan. Kalau misalkan Tuhan bisa melakukan apa saja, bisa nggak Tuhan itu mati Bang? Mustahil atau tidak ketika yang namanya Tuhan itu bisa mati Bang? Wah, ada telepon lagi. Ada telepon Bang Dewa. Iya, Bang Dewa, inilah dari iman Kristen memang sulit untuk dipatahkan ya. Sekalipun itu berdasarkan dari Bible. Sebenarnya kalau kita mau jujur pada hati kita sendiri, jelas Tuhan itu tidak mungkin bisa menempatkan dirinya ke bumi. Kenapa demikian? Di 2 Tawarik 6 nomor 18 misalnya ya, ini rujukannya. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Nah, kalau hanya untuk berdiam di dalam diri Yesus, apa sih besarnya Yesus? Kemudian juga kalau berdiam diri di dalam rahim Bunda Maria, apa sih besarnya Bunda rahim Maria ini? Mungkin kira-kiranya begitu, Abang. Silakan Bang Dewa. Ya, jadi itu ya Iwan Pila ya. Ternyata memang ajaran mereka itu membingungkan dirinya sendiri.
Ketika dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, pada saat saya bertanya, apakah Tuhan itu bisa ingkar janji? Ternyata itu mustahil dilakukan oleh Tuhan. Artinya, ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah Tuhan bisa mati? Mereka mengatakan Tuhan tidak mungkin mati. Itu artinya ada yang mustahil bagi Tuhan. Sementara di dalam ajaran mereka, Tuhan itu mati. Ya, silakan baca di dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Tuhannya Kristen itu mati itu ya. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Akal sehat mana yang bisa menerima yang namanya Tuhan itu bisa mati? Sebagai orang yang berakal, tidak mungkin yang namanya Tuhan itu bisa mati. Sementara di dalam Bible mereka mengatakan seperti itu. Jadi jelas di sini ya, mereka sedang kebingungan sendiri. Mereka menggunakan yang namanya ilmu kadang-kadang. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang mungkin, kadang-kadang tidak mungkin. Kadang-kadang mustahil, kadang-kadang bisa. Nah inilah ilmu kadang-kadang. Tidak punya yang namanya prinsip sama sekali. Alhamdulillah di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Ketika orang Kristen mengatakan, apakah yang namanya Allah di dalam Islam bisa berubah menjadi manusia? Saya katakan bisa. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berubah menjadi ini, menjadi itu? Saya katakan bisa, karena beliau adalah Maha Kuasa. Pertanyaannya bukan soal bisa atau tidak, pertanyaannya pantas atau tidak. Tuhan yang tadinya Maha Kuasa, tiba-tiba tidak Maha Kuasa. Tuhan yang tadinya Maha Suci, tiba-tiba jadi Maha Kotor. Ini hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Sebagaimana kita manusia, apakah manusia bisa berkuasa melakukan apa saja? Bisa manusia itu. Apakah ada yang namanya hal yang mustahil yang dilakukan oleh manusia? Banyak. Banyak hal yang mustahil. Seperti itu contohnya. Analoginya, seorang presiden Prabowo. Beliau adalah berkuasa. Bisa melakukan apa saja. Apakah Presiden Prabowo itu bisa ketika yang namanya dirapat, menghadiri yang namanya rapat paripurna, dihadiri oleh ribuan orang, bahkan ditonton oleh jutaan orang, bisa tidak Presiden Prabowo itu tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana pada saat dia menghadiri rapat? Bisa. Bisa Presiden Prabowo melakukan itu. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Kira-kira pantas atau tidak Pak Prabowo melakukan hal seperti itu? Tidak pantas. Jadi itu adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh Pak Prabowo. Begitupun Tuhan kami. Mustahil Tuhan kami melakukan hal yang seperti itu. Karena beliau sudah punya ketetapan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Andaikan ketika Allah mengatakan tidak serupa dengan apapun juga, apakah bisa kita menyamakan dengan apapun juga? Jelas tidak bisa. Mau disamakan dengan apa? Yang di langit, yang di udara, yang di bumi tidak akan pernah bisa. Karena itu adalah satu ketetapan di dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Begitu. Silakan. Dewa sebentar lagi. Pak Dalbo, Dewa sebentar lagi ini beduk di sini. Pak Dalbo. Ada. Saya sudah selesai. Baik. Gantian ya Pak Dalbo ya. Gantian ya. Sholat dulu ya. Oke, siap. Murid-muridku yang aku kasihi, selamat datang kembali Pak Pipi. Halo, ya bro, pagi. Halo. Aduh Bang Dede, minta maaf. Teman telepon terus ini Bang. Izin. Ya, diangkat dulu teleponnya ya. Siapa tahu mau bagi-bagi duit atau mau pinjam 100. Gimana, Pe? Ayo, diskusi apa? Ayo, let's go. Gue kosong nih. Ini nih, lari melulu. Tadi lari lagi. Nongol lagi. Lari lagi. Nongol lagi. Ini kemana ini? Si Bang Flippy ini. Ya udah, gue jawab Dewa aja ya. Mau dijawab Dewa ya, silakan. Iya. Jadi itulah bedanya Tuhan kami dan Dewa. Bentuk kasih Tuhan kami adalah datang kepada kami. Makanya saya selalu katakan di setiap debat, Kristen itu berbeda sama agama. Agama itu
manusia mencari Tuhan. Tapi kalau Kristen, Tuhan mencari manusia. Dan itu satu-satunya bentuk tertinggi dari kasih Tuhan kepada manusia. Didatangi. Pertanyaan saya, agama mana yang Tuhannya sangat sayang sama umatnya? Agama mana? Gini aja, Pi. Dipotong ah. Kan kamu mengatakan di Kristen Tuhan mencari manusia. Betul. Ketika Tuhan mau mencari manusia, dia sudah ketemu dengan manusia, apa yang terjadi? Diselamatkan. Yang selamat Tuhan apa manusia? Bukannya Tuhannya yang dipukul oleh manusia, manusianya selamat tapi Tuhannya kagak selamat. Begitu. Nah, kalau di kitab Musa, di Keluaran 33 nomor 20, ketika ada manusia melihat Tuhan, manusianya yang binasa. Nah, ini siapa yang melihat Tuhan, malah Tuhannya yang binasa di perjanjian baru. Ketika Tuhanmu mencari manusia, lalu dia ketemu dengan manusia, manusianya selamat tapi Tuhannya kagak selamat. Bagaimana mau diberikan gelar kepada Tuhan yang tidak selamat ini, sang juru selamat? Nah, dia sendiri kagak selamat. Ya enggak? Betul enggak? Salah. Tadi mau bilang betul, salah. Gimana ini? Bang Diablo, pertanyaan saya, Tuhan Yesus hidup nggak? Hah? Tuhan Yesus hidup nggak? Tuhan Yesus hidup nggak? Enggak, mati dia. Kan bangkit, hidup, betul? Jangan dulu bangkitnya, kan mati, kan kamu bertanya. Seandainya kamu bertanya, Bandalbot, Yesus bangkit enggak? Baru saya jawab itu. Nah, kan kamu bertanya, Yesus hidup tidak? Saya katakan mati. Menurut Tuhan Yesus, Paulus, mati, bangkit, dan hidup. Tunggu dulu, ini lalu apa yang selalu diberitakan oleh Paulus? Ini perkataan Paulus ini di dalam Bible. Apa yang abang baca? 1 Korintus 11:26. Apa itu? Memerintahkan di situ untuk memberitakan kematian Tuhan. Tapi yang kamu tadi bawa menarik itu. Di Kristen Tuhan mencari manusia. Nah, tak kala Tuhan ketemu manusia, malah Tuhannya yang mati. Gimana ini? Saya nggak menghujat loh. Iya, Cuman saya ini kadang-kala benar, kadang-kala kebetulan. Ini dalam 1 Korintus 11 nomor 26 kata Paulus, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, sedangkan Tuhanmu ini kagak datang dia. Malah dia duduk-duduk selama-lamanya, dia duduk. Ya enggak? Datang. Setiap yang tertulis di Alkitab akan tergenapi. Tenang ya, waktu masih panjang. Iya, waktu masih panjang. Coba kamu baca Filipi, naik lagi Filipi. Ini ada bab Filipi ini. Naik lagi bab Filipi. Kan dalam Ibrani 10:12, coba kamu baca. Masalahnya banyak Kristen nggak percaya Bible. Kenapa sih kalian nggak percaya Bible? Yang mana gue nggak percaya Bible? Saya satu aja. Semuanya. Menarik tadi soalannya, menarik tadi itu. Di Kristen Tuhan mencari manusia. Ngapain Tuhan cari-cari manusia? Karena cinta. Mau ngapain? Contoh Bang Diablo. Bang Diablo cinta yang namanya suci. Pasti Bang Diablo cari itu. Suci di mana dirimu sampai engkau menemukan suci. Betul? Betul.
Betul. Ketika saya ketemu Suci, dengarkan, ketika saya ketemu Suci, saya berpelukan. Betul nggak? Karena saking cintanya Suci, saya juga mencintai Suci. Saya ketemu Suci, saya pelukan. Nah ini, Tuhan mencari manusia katanya cinta. Tetapi tak kalah, Tuhan ini sudah menampakkan dirinya di depan manusia. Dia yang dipukul. Ini, apakah ini bentuk cintanya kepada Tuhan? Dengan cara memukulnya. Bang Diablo, di saat Apa? Anda mencari Suci, Anda menemukan Suci Iya. tergeletak di UGD. Saya ketemukan Suci, saya pelukan dengan Membutuhkan Suci. ginjal. Apakah Bang Diablo memberikan ginjal Bang Diablo? Pasti memberikan. Itu tanda Enggak, pure masa cinta. bodoh. Cinta boleh cinta, tetapi ketika merugikan badan saya, enggak mau lah. Masih banyak suci-suci yang lain di luar sana. Iya, berarti Bang Mungkin Diablo saya mau tak memberikan sejati. ginjal saya kepada si Suci. Masa bodoh. Loh, kalau Bang Diablo cinta di sana Suci lagi. Bang Diablo Enggak mau lah. pasti Aku memberikan ginjal abang. enggak mau saya itu. Enggak Bentuk mau. cinta. Aku enggak mau lah. Mencintai sesuatu itu dengan perbuatan, Bang. Perbuatan. Perbuatan kan betul? Bukan hanya sekedar ucapan. Itu perbuatan kita lakukan. Contoh, dulu. Saya mencintai Suci. Buktinya Suci ini anggaplah istri saya. Iya, buktinya Pak. Cara saya mencintai Suci ini tentu saya memenuhi kebutuhannya dia. Dengan cara saya mencari uang banyak, lalu saya berikan dia. Kamu Suci, sopi-sopi aja di sana. Kamu Suci, kamu ke salonnya Suci. Itu namanya cinta. Betul-betul cinta. Nah, ini Tuhan ketemu manusia. Tuhan yang mati. Gimana ceritanya ini, Paman? Ya kan itu kalau Suci baik. Itu kalau Suci sehat. Kalau Suci sakit, membutuhkan pertolongan seorang Diablo. Apakah Diablo akan menolong Suci atau hanya dikata saja bahwa Diablo cinta sama Suci? Saya akan membawa si Suci. Diablo akan mengorbankan Iya. Suci, betul? Saya Betul? akan membawa si Suci ke rumah sakit untuk diinfus. Jelas kan? Untuk diobati. Jelas kan? Jelas. Nah, kalau Suci butuh ginjal, butuh ginjal. Dan yang ada cuma ginjal Saya, Diablo. iya baik. Diablo kasih nggak? Ketika si Suci membutuhkan ginjal, saya akan cari pipi. Pi, jual dong ginjalnya satu. Kan begitu. Hah? Kenapa? Kok jadi gua? Saya kan banyak duit. Saya mencintai Suci. Untuk menyelamatkan Suci, saya akan meminta kepada Pipi untuk menjual ginjalnya kepada saya. Kan begitu. Simpel kok. Ya enggak? Seandainya hanya ginjal Apalagi? Diablo saja yang cocok, apakah Diablo akan memberikan ginjal Anda ke Suci? Saya akan katakan mati aja lah kau Suci. Bikin repot. Nah, itu berarti nggak cinta sejati tuh. Cinta-cintaan. Bagaimana saya mau cinta sejati kalau membahayakan diri saya? Pintar itu. Terus. terus. Iya kan? Saya bukan munafik, Bang. Saya akan katakan yang sesuai dengan naluri saya. Masih banyak kok suci-suci. Artinya Kecuali dia membutuhkan yang tidak membahayakan nyawa saya, tentunya saya bantu. Kalau membahayakan nyawa saya, onde mande paman. ya artinya cinta Diablo hanya cinta-cintaan, nggak cinta sejati. Cinta sejati adalah mau mengorbankan untuk orang yang dikasihinya. Betul? Enggak Sama betul seperti itu. seorang Enggak ada betulnya itu. cinta kepada anak.
Dia korbankan nyawanya di persalinan. Itu cinta sejati Bang Diablo. Makanya saya katakan bentuk tertinggi dari cinta sejati adalah Pak Dalgo, boleh saya masuk ke depannya? nggak ada lebih dari tinggi dari pengorbanan. Lucu-lucuan nih. Iya. Sebenarnya apa sih cinta-cinta dibahas? Padahal yang dibahas tadi Tuhannya Kristen mencari manusia. Ya kenapa mencari karena cinta? Betul? Tuhannya mencintai Kristen, tetapi Kristen tidak mencintai Tuhannya. Betul? Enggak. Kami mencintai Tuhan kami. Cintai manusia, manusia itu membunuh Tuhannya. Apakah itu yang dikatakan cinta? Kata Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalah. Kata Yesus, mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, ampuni mereka, Itu kata Bapak. Yesus. Ampuni mereka. Kurang baik Itu apa kata Diablo? Yesus. Tapi kata Disiksa dan manusia. diampuni. Sebentar Diablo, engkau disiksa dan engkau diampuni. Apa? Kurang baik apa Diablo? Iya, oke. Tadi kan kata Yesus itu. Nah sekarang kata manusia, terkutuklah kau Yesus. Itu kata manusia. Siapa yang mengutuk Tuhan Yesus? Diablo siapa? Nggak ada. Dari berani. Yang enak temanya boleh. Dari berani Terkutuklah Diablo, Yesus. nggak berani. Siapa yang mengimani? Terkutuklah Yesus. Siapa yang mengimani? Nggak ada. Tuhan Yesus saya nggak terkutuk. Tuhan Yesus saya suci. Bagaimana suci? Suci lagi. Tadi si suci sudah lewat kan, sucinya tadi sudah metong tuh, nggak ada ginjal kan? Ya enggak. Jadi sucinya meninggoy. Nah sekarang mereka berbuat terhadap Yesus karena mereka tidak mengetahuinya. Tetapi apa kata mereka ini? Malah mereka mengatakan, terkutuklah engkau Yesus. Betul enggak? Nah inilah yang diimani teman-teman Kristen. Siapa orang Kristen yang mengutuk Tuhan Yesus? Siapa? Nggak ada. Lalu di Galatia 3:13, 1 Korintus 12:3, Itu Paulus ingin mengajari. kamu percaya nggak Bible? Percaya. Coba kamu baca 1 Korintus 12 nomor 3. Oke, gue baca. Baca yang keras, supaya orang-orang di pasar mendengar. Bentar. 1 Korintus 3 ayat. 1 Korintus 12 nomor 3 Tante. 12. Oke, gue baca ya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kenapa tidak dibaca terkutuklah Yesus? Ya artinya orang nggak punya Roh Allah. Iya, tetapi Diablo. kenapa kamu loncat? Gini, orang-orang seperti Kenapa Diablo loncat? yang nggak ada Roh Allah bisa ngomong itu. Gua ada Roh Allah, gua nggak bisa. Iya, nggak masalah. Tetapi kenapa kamu loncat? Gua ada Roh Allah, gua nggak bisa ngomong itu. Kan kita berbicara tekstual nih, yang tercatat. Kenapa diloncatin? Karena ada tertulis ada Roh Allah nggak bisa ngomong itu. Gua ada Roh Allah, jadi gua nggak bisa ngomong itu. Bener ya? Tapi tertulis nggak? Terkutuklah Tertulis. Yesus. Apa tulisannya? Yang gua nggak mau ngomong. Jujurlah padaku, Pi. Apa tulisannya di situ? Tertulis apa? Diablo kan gue bilang gue ada Roh Allah, makanya gue nggak bisa ngomong itu. Iya, sedangkan saya ini baca dengan jujur. Apa tulisannya di situ? Terkutuklah titik-titik.
Nama siapa di situ? Ya Diablo baca sendiri. Terkutuklah Yesus. Kamu imani ini? Percayakah ini? Saya percaya ayat ini. Percaya. Jadi Yesus terkutuk. Loh, orang yang nggak punya roh, orang yang nggak Jadi punya roh yang Allah, mana yang baru bisa mengatakan ngomong Yesus itu. terkutuk? Bang Diablo nih, korek kuping, kacamata. Nih korek kuping ya. Pakai Bahwa tidak ada seorang kuping pun yang pula. seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata. Artinya orang yang nggak ada roh Allah, Bang. Iya, apa lanjutannya? Lanjutannya apa? Gua ada roh Allah, gua nggak mau ngomong. Astagfirullah. Kenapa sih? Begitu berat sekali. Ya kan ada Berat ini. Padahal ini perkara kecil ini. Oh enggak, berat tuh berat. Berat ya. Berat takut ketahuannya. Karena orang-orang yang nggak punya roh Allah seperti Diablo bisa ngomong. Iya benar, orang-orang kayak Diablo ada roh Allah bisa ngomong. Kalau gua ada, makanya gua nggak bisa ngomong. Berarti LAI Salembang nggak mempunyai roh Allah. Jangankan dia bicara, dia bahkan dia tulis. Aduh Diablo. Dia kan Kok saya pula yang disalahkan? Saya kan bertanya, artinya orang-orang yang ada di LAI tidak mempunyai roh Allah. Betul nggak? Diablo. Karena mereka bukan saja mampu mengucapkan, menuliskan juga mereka ini. Diablo LAI menulis ini untuk memperingatkan orang-orang bahwa tidak Ya boleh. makanya saya tanya kawan, makanya saya tanya, apakah orang-orang yang ada di LAI ini tidak mempunyai roh Allah? Punya. Karena ini bukan sekedar dia ucapkan, dia tulis. Ya dia tuh untuk memperingatkan saya nggak boleh nyebut itu gitu. Di mana larangan jangan menyebut itu? Di mana? Bagaimana juga Paulus langsung dia sebut, dia tulis pula. Terkutuklah orang yang mati di tiang kayu salib. Kan kalian bagaimana kalau Yesus itu yang disalib? Ya enggak tante? Iyalah. Udah berarti 1 Korintus 12 ayat 3 clear ya. Orang-orang yang nggak punya roh Allah bisa ngomong itu. Sedangkan orang-orang yang punya roh Allah tidak berani ngomong itu, clear ya. Sekarang Berarti artinya Anda mengatakan orang-orang di LAI tidak mempunyai roh Allah. orang-orang di LAI menulis ini untuk memberi Dan tidak boleh disebut, tentu dia baca. orang-orang di LAI menulis ini untuk memperingati peringatan. Kalian nggak boleh ngomong itu, udah clear. Udah, Galatia lagi ya. Galatia berapa nih? Galatia 3:13 ya. Ini kesukaan Diablo nih emang. Aduh. Bang Dalbo, Bang Dede udah turun ya? Bagaimana Abang Felipe? Bang Felipe? Bang Dede turun ya? Enggak. Iya, turun. Dia lagi sholat, Bang Lipus. Oh baik ya. Saya Ini ditelepon teman jadi tunggu terpaksa dulu, harus saya tanya turun dulu lagi. Bang Felipe ini. Bang Felipe ini ada nggak roh Allah dalam diri Bang Felipe? Ada tuh. Oh ada. Bagaimana Bang? Masalahnya di mana? Mau apa kau? Masalahnya kata Pipi, ini kan ada dalil nih 1 Korintus 12 nomor 3. Pipi nggak mau membaca selanjutnya. Yesus terkutuk, nggak mau baca dia. Dia agak-agak apa ya? Mungkin Pipi ini lagi datang bulan nih. Jadi makanya dia
Jangan ketawa dulu lah. Sehingga Pipi ini kagak mau dia baca ini. Apa sih masalahnya ini, Pi? Kan tertulis Diablo. Orang yang ada roh Allah nggak boleh nyebut itu. Diablo. Jadi itu menyangkut pemahaman ya Bang. Jadi Bang Pipi memahami seperti begitu. Kalau saya harus menerima sebagai bagian daripada satu kesatuan. Karena memang statement begitu tuh. Ini sepertinya Bang Plipi ini roh yang ada di dalam diri Bang Plipi ini, roh bermata 7 bertanduk 7 mungkin enggak, karena lancar sekali dia ini tanpa ada keraguan dia menyampaikan. Nah Pipi ini enggak mau dia, takut kali dia. Itu makanya saya katakan mungkin Abang Pipi ini dia datang pula nggak mau baca dia. Biasanya kan ada tuh yang tertentu itu nggak bisa disampaikan. Enggak, Pi. Sepertinya nama Pipi ini kalau malam-malam ini suci ya. Suci. Pipi. Diablo, bentar, Bang Diablo. Apa? Abang kan nanya 100, saya nanya 1 aja. Boleh nggak? Ku tanya aja sepuasmu. Oke. Kemarin kan gua nonton Edis. Oke? Edis ngomong bahwa di Al-Quran itu ada baptisan. Benar atau tidak? Enggak ada. Kok kata Edis ada? Edis kan aneh-aneh. Bahkan dia mengatakan, kalau kita merujuk ke Edis mengatakan gini, Bang. Dengarkan ya. Nah kalau kami ini umat Islam, kita harus berdasarkan dalil. Tanpa dalil kita tidak bisa menjabarkan sesuatu, tidak ada dasarnya. Dan kedua, inilah meruntuhkan keimanan Kristen. Karena Edis memberikan satu pernyataan begini. Walaupun saya dipaksakan menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas jadi Tuhan. Itu kata Edis. Tapi saya pikir-pikir pernah juga ini kata Edis. Tetapi lawan kata yang dimaksud oleh Edis itu, orang yang menjadikan Yesus Tuhan itu apa maksudnya? Karena kata Edis yang kalau kita menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Nah kalau dijadikan Tuhan, artinya kalau saya menggunakan bahasa Cina, kalian ini adalah twin. Tahu nggak bahasa Cinanya itu twin? Kalau Dominik tahu itu translate bahasa Indonesia twin. Bentar. Itu pernyataan Edis itu. Bentar Diablo, bentar. Apalagi. Ya kan dia mengatakan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Itu pernyataan Edis. Nah, lawan kata itu saya gunakan bahasa Cina. Bahasa Cinanya itu twin. Diablo, bentar. Apalagi? Bentar. Belum selesai. Nanti kalau terus Diablo, kan gua nonton Edis. Edis ngomong gini di Al-Quran. Apalagi? Kata Edis ya, ada ayat yang mengatakan mencelupkan dalam nama Allah. Itu maksudnya apa? Bagaimana saya menanggapi? Kan di awal saya sampaikan, ketika kita mendengarkan narasi orang lain, kalau memang ada tercatat, dicatat. Oh ini loh dalilnya, di surah ini loh tercatat. Baru kamu sampaikan di sini. Ini yang dibawa Edis, paman.
Nah, ini katanya, maka saya jawab katanya juga. Oh ya udah. Oke. Nah, sekarang giliran saya, kita pakai Edis nih. Nah, Edis menyatakan, Bang, kata Edis, pernyataan Edis, kalau saya dipaksakan secara akal sehat, Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Lawan kata tidak sehat itu apa, Tante? Kalau bahasa Cinanya jelas, twin. Itu apa? Lawan kata tidak sehat, sehat lah. Lawan akalnya kagak sehat. Ya sehat berarti. Lawan kata kan? Hah? Lawan kata kan? Gimana Diablo? Lawan kata akalnya tidak sehat. Lawan kata berarti akalnya sehat. Nih, dari mana? Loh, tidak sehat. Lawan kata akal tidak sehat berarti sehat, betul? Enggak betul. Bagaimana akalnya mau sehat? Dengarkan ya pernyataan Gimana? Edis. Ulangi. Kalaupun saya dipaksakan menggunakan akal sehat, ini kalau dia menggunakan akal sehat, Oh, akal Yesus sehat. tidak pantas dijadikan Tuhan. Pertanyaannya, lawan kata akal sehat apa? Diablo. Kalau bahasa Cinanya saya tahu, twin. Kalau bahasa Cina, Ya Diablo. Bahasa di sini. ya saya kan dari Cina, Pak. Jadi saya gunakan bahasa Cina. Kalau bahasa Cinanya saya paham, twin. Ya udah berarti tidak ada ya dalam Islam tuh baptisan ya. Nggak ada. Nah sekarang bagaimana itu tanggapanmu terhadap Edis? Sepakat nggak apa yang disampaikan Edis? Karena Edis pernah bilang itu masa lalu saya. Di saat dia Sepakat belajar. nggak? Oh itu masa lalunya, nggak apa-apa dong masa lalu. Oh Sama iya, kayak di masa lalu. Sama kayak Sekarang Saulus. kamu gunakan akal sehat. Sekarang kamu gunakan akal sehat. Pantas tidak Yesus dijadikan Tuhan? Sangat pantas. Pantasnya gimana pantasnya? Dengan Bagaimana darah kita Yesus. mentuhankan sosok yang berdoa kepada Tuhan? Dengan darah Yesus orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya nggak nanya darahnya Yesus. Saya menyampaikan bagaimana pantasnya kita mempertuhankan Tuhan. Dia berdoa juga kepada Tuhan. Ya nggak apa-apa dong kalau anak berbicara sama bapak. Ini kan Tuhan. Tuhan. Yesus kan Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa. Dia bersyukur kepada Tuhannya. Siapakah Tuhannya? Bapa. Pantas nggak? Diablo apa lagi? Diablo manusia. Ya. Saya manusia. Apakah pantas manusia ngomong sama manusia? Kayak gitu kalau jadi Pantas lah. Pantas Ya, pantas lah. kan? Buktinya kita bicara. Nah, pantas kan? Iya. Ya sudah. Apanya yang sudah? Padahal Yesus sendiri menyampaikan dalam Matius 4 nomor 10, engkau pipi harus menyembah dan taat kepada Tuhanku, bukan kepada dia. Bagaimana juga orang kaya bertanya kepada Yesus dalam Matius 19, Guru, perbuatan apa yang harus aku perbuat agar aku ini mendapatkan hidup kekal? Itu kata orang kaya itu bertanya kepada Yesus. Apa jawaban Yesus? Jawab Yesus, Jual semua hartamu. taatlah kepada Bapa. Untuk mentaati Bapa, apa yang diperintahkan?
jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Poin pertama, jangan membunuh. Kalian joget dengan kematian Yesus, ya enggak? Padahal Tuhannya Yesus mengajarkan, Yesus menyampaikan kepada pemuda itu, jangan membunuh. Nah, itu. Nah, dalam Yohanes 8:40 sampai 44, orang yang mau membunuh Yesus, kata Yesus, iblislah yang menjadi papamu. Jadi papamu itu yang setiap Kristen percaya meyakini Yesus dibunuh dengan cara keji, Anda bapaknya adalah iblis. Jadi kalian ini adalah cuplis. Apa Pi? Apa lagi Pi? Wah, itu nyerempet ke saya lagi itu, Bang. Betul, diam. Saya kan fokus dengan Pipi. Saya nggak menyebut nama. Ini Pipi nih, pasien ya. Nomor antriannya ini 153. Harus disebut antrian 153. Begitu. Ya, antrian 153. Pipi. Gimana Pipi? Jadi Bang Philip, ini Diablo nih, biarin aja. Saya akan counter. Alah, Pipi. Counter. Orang pakai dalil, biarin aja. Aman. Jadi gini Diablo. Kata Tuhan tuh Esa itu kan di Alkitab 2 kali, di Taurat dan di Injil. Betul. Tapi satu gue jawab. Iya. Pi, seandainya saya ini Pi, dengarkan. Seandainya saya supir taksi. Nah, penumpang saya adalah kau. Saya lempar kau turun. Kemana-mana. Tadi, pada bu, maju. Tiba-tiba kiri. Kemana-mana kita tidak bahas Esa. Yang asik boleh ya, Bang. Kemana-mana dia. Bang terapi masih ada kah? Masih ada. Saudaraku, Bang Blipus. Saya mentok ini. Saya mentok dengar obrolannya Bang Dalbo dengan 153 ini. Iya, ini edukasi yang sedikit canda dan tawanya ada ya, tetapi tentunya literasinya berdasarkan Bible juga. Cuman sih kalau kita lihat si Vivi ini agak sedikit nyeleneh ya, tapi nggak apa-apa, mungkin seperti itu ya, berada dalam pikirannya ya. Bang Tipus, kita harap maklum ya. Nanti setelah Bang Vivi dan Bang Dalbo kita berdua lagi ya. Karena Pipi ini mungkin dia tidak terlalu mengenal diriku ini. Pi, pahami gelar saya ini. Saya ini adalah ahli tipologi dan menguasai 2 tingkat ilmu, yang mana tingkat ilmu bawah dan atas. Nah, ini kalian hanya mampu memahami ilmu bawah. Jadi saya adalah ahli tipologi. Ketika ilmumu kau sandingkan di sini, enggak laku. Karena saya lebih menguasai. Nah, sedangkan Ya belum. apa Pi? Apa. Kau coba kamu dengan terapeutet. Kalau dengan saya, bisa kamu ini lupa buka celana kalau dengan Dalbo. Bang Peliki aja ketawa dia. Bentar Diablo. Bang siapa? Saya sama kamu dengan terapi. Nanti ada Bang Cuma. Enggak. Nah, maju terapi. Bang Pilis, bentar. Baik. Iya. Ini sama Bang Vivi ya? Atau Bang Blipus? Bentar Bang, Ya, Bang terapi dua-duanya aja. Bentar Bang. Bang Philip. Gini ya, kita baru pertama kali ketemu. Ya. Gua kalau diskusi, kalau ada teman gua sama Kristen, gua nggak pernah ketawain dia. Kenapa Anda ketawa saya? Yang mana ada saya sampaikan dengan tepat. Enggak, kalau kau mau adu ilmu sama saya, ayo mau adu ilmu.
Kenapa kalian berantem? Dengarkan, sesama anak-anak Tuhan, sesama anak-anak Tuhan nggak boleh saling senggol-senggolan, nggak boleh. Bang Dalbo, boleh saya tanggapi? Ya boleh, boleh. Bang Vivi salah memahami apa yang saya lakukan. Saya tidak bermaksud mentertawakan abang. Toh, kalaupun saya mentertawakan abang, konsep saya sendiri, saya jadi orang yang paling bodoh, begitu. Jadi tidak ada yang mentertawakan abang di sini. Statementnya Bang Dalbo aja yang saya tertawa, itu saja. Tetapi kalau abang ngerasa bahwa saya mentertawakan abang, sebenarnya abang jangan terlalu baper juga. Lo gini aja. Gue fine. Gue sering diskusi sama mereka. Suci. Kalau mereka ketawa, Suci. bagi saya hal yang biasa. Tetapi kalau satu iman sama saya ketawa sama saya akan tanya, kenapa Anda tertawa? Sepintar apa Anda? Itu foto asli saya. Apakah Anda mampu beli Balenciaga? Bagaimana? Bagaimana, Bang? Apakah Anda mampu Bang beli Vivi? Balenciaga? Harga Makanya berapa? jangan tertawakan orang. Harga Sama berapa bajumu? Lo tau harga baju gue berapa? Berapa? Ya, berarti Anda nggak tahu. Nggak itu gitu. Anda tanya harganya. Saya kan sudah mendamaikan kalian. Jangan berantem. Ya, Sesama izin kepada Dalbo, Jangan saling Abadaku senggol. Bang Vivi sudah. Tadi kalau sifatnya kita cuma sekedar canda Vivi ya. Sesama Kristen ketawa. Pelipis, begini. Yang Sabar mana dulu ada Abada, pesan. Bang Vivi ya. Jadi Bang Pelipus itu tertawa terkait narasinya Bang Dalbo, bukan menertawakan abangku Bang Vivi Dari tadi gitu dia loh. ngomong, gua no komen. Dia ngomong apa terserah. Ih, Bang Gua Vivi yang sebisa mungkin Ada tuh. apresiasi apa yang dia Baperan ini katakan. orang ini. Saya nggak saya tertawa. ngajarin Bang. Anda sopan Saya santun dan tertawanya etika. Bang Dalbo. Lu bukan masalah. Begitu. Kalau Anda ketawa diam aja. Kenapa Anda unmute? Makanya saya Kan tanya, statementnya saya Bang Dalbo ngajarin itu Anda yang- etika. Anda ngomong dari tadi ngawur ngidul, gue diam aja. Nggak ada gue counter. Ya, saya ngomong Anda ketawain. Come on. Ngawur Anda, ya belum gue turun dulu. Ngawurnya orang. Gimana nih orang? Yang ditertawain statementnya dan Bang Dalbo itu dia yang pusing. Belum besar kapasitasnya dia tuh. Nggak apa-apa, biar nanti belajar supaya Ya, besar lanjut aja kapasitas. dengan terapi. Iya, udah saudaraku, kita gak usah bahas yang sudah sejenak berlalu ya. Saya gini abang Pak Pelipis, kenapa ada sekali narasi di Bible ini yang berbeda dengan yang diimani oleh saudara kita Kristen pada khususnya? Mungkin yang pertama saya akan bertanya tentang data. Sebenarnya dari sumber yang benar itu apa sih? Dari sisi Yesus ini yang 3 hari itu gitu kan mati, apakah benar bangkit sendiri ataukah dibangkitkan atau dengan mayatnya yang dicuri? Itu ada datanya ya di Matius misalnya ya, di Matius 27:64 di situ dinarasikan mayat Yesus diambil orang curi gitu ya. Kemudian di Kisah Para Rasul kan dibangkitkan gitu. Nah, terus di Yohanes diterangkan di situ bangkit. Nah, sebenarnya ketiga data ini apa sih? Di mana sih yang benar yang menurut